Ada yang menjadi hantu, rambutnya bisa berjalan kayak laba-laba. Ada juga yang menjadi gadis siput. Hai guys, and welcome back Story Lala. So, stay my channel. Kalau kalian ketemu dengan perempuan, parasnya cantik, ada tahi lalat di bawah mata, tepatnya di kiri, sah sih. Kemungkinan itu adalah reinkarnasi dari komik Junji itu yang berjudul Tumi. Serem banget. Di kali video ini gue bercerita tentang edisi terlaris dari Junji Ito Collection, yakni Tumi Kawakami. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi kalau bercerita dengan Junji Ito Collection, yang dimana dia itu mengoleksi cerita-cerita fiksi horor yang yang nggak bisa ditebak ujungnya itu menjadi apa. Ada yang menjadi hantu, rambutnya bisa berjalan kayak laba-laba. Ada juga yang menjadi gadis siput, dan kita nggak tahu kenapa dia bisa dikutuk menjadi siput itu. Dia melakukan kesalahan apa gitu ya, tiba-tiba udah jadi kayak siput aja. Dimana di situ gue ngelihat betapa kerennya film Tumi di kehidupan nyata, dimana di awal film itu dia ketusuk sama besi, dan gue nggak tahu besi itu emang sengaja ditancapkan ke badannya biar dia mati, tetapi tiba-tiba besi itu langsung menancap ke lehernya, dan di kemudian hari dia hidup lagi guys. Tapi kayak dianya tuh kayak penuh kemisteriusan gitu kan. Dan di akhir film banyak banget orang-orang, gadis-gadis cantik yang berparas Tumi, yang suka pakai bendu, terus juga rambutnya model kayak gini, dan terus juga memiliki tahi lalat di bawah mata, dan mukanya itu emang persis kayak Tumi. Keren banget sih yang bikin film dari Junji Ito Collection di dunia nyata. Beberapa artis itu emang didandanin sama kayak di kopi-kopi gitu guys. Gila sih. Dan dimana juga si Tumi ini karakternya itu jago manipulasi guys. Jadi si Tumi ini dia tuh hidup kembali untuk kayak ngasih pelajaran ke orang-orang yang udah bunuh dia. Tetapi dia itu tuh sebenarnya sih ini nih tuh membingungkan guys, dimana targetnya itu para laki-laki yang bakalan jatuh cinta sama dia, tapi berujung tragis guys. Nah, tragisnya itu bukan korbannya, tetapi dia sendiri yang jadi korban. Tuh juga, Tumi itu sebenarnya tuh siapa sih? Emangnya cerita Tumi itu diangkat dari kisah nyata? Nah, kita langsung cari tahu dari penulisnya, yakni Junji Ito Collection. Jadi semua formatnya itu dijadikan antologi. Nah, di animenya juga ending-endingnya itu nggak ketebak jadi apa, tiba-tiba udah jadi kayak gini aja. Pokoknya kalau misalnya nonton anime Junji Ito Collection, itu pikiran kita tuh kayak dibawa untuk berpikir lebih keras untuk tahu ini jalan ceritanya tuh apa sih, ceritain apa gitu kan. Nah, Tumi sendiri adalah kisah seorang iblis yang memiliki paras cantik, yang memiliki kemampuan manipulasi dan reinkarnasi, seperti yang gue jelasin di awal tadi ya guys. Tetapi ada juga sebuah artikel mengungkapkan bahwa kecantikan Tumi ini kayak Susana guys, ratu horor legend Indonesia. Kalian tahu kan? Iya pasti tahu lah, anak yang baru lahir aja udah dikenalin sama ratu horor legend Indonesia, yakni Susana. Nah, kalian kalau perhatiin nih ya, wajah-wajah si Tumi itu hampir mirip Susana guys, kayak inang dibelah dua gitu kan. Padahal dia dari Jepang. Kenapa dibilang mirip Susana? Karena yang pertama, si Tumi ini memiliki mata yang sangat sendu guys.
Jadi siapapun yang memandang tuh langsung kayak terpikat. Terus si Tumi ini memiliki paras yang cantik juga kayak Susana, terus suara yang amat lembut. Jadi siapapun yang mendengar suara Tumi ini kayak langsung jatuh cinta, pengen memiliki seutuhnya, sampai seorang pun gak akan ada yang bisa memiliki si Tumi ini, guys. Jadi di dalam kisah Tumi ini, dianya tuh kayak memancing-mancing korbannya si laki-laki ini buat ngebunuh dia, guys. Kadang dia tuh kayak bikin seseorang itu kesal. Misalnya tuh kayak gini, si cowok ini tuh udah ngelukis wajah Tumi itu secantik mungkin, cuman di pandangan penonton wajah Tumi itu kayak dilukis like this monster, guys. Jadi si Tumi itu bilang, kata kamu lukisan ini cantik. Itu lukisan yang sangat jelek dan itu tidak menggambarkan wajahku yang cantik ini. Jadi si cowok ini tuh marah, langsung kayak di kupingnya itu, di telinganya itu berbisik, ayo bunuh si Tumi itu, bunuh si Tumi Jawang itu. Jadi ya udah, si Tumi itu selalu di ending ceritanya itu berakhir mengenaskan. Itu dimana si Tumi ini diceritakan seorang siswi SMA yang memiliki paras yang cantik. Terus dia itu kayak digosipin sama teman-teman sekelasnya bahwa Tumi itu kecentilan, keganjenan, kegatelan, guys. Nah, jadi banyak juga cewek-cewek yang gak suka sama si Tumi ini. Nah, pada suatu hari si Tumi ini ngomong sama guru olahraganya bahwa si Tumi itu mengandung atau apa ya, gue juga lupa, guys, waktu itu kan. Nah, si Tumi itu didorong sama guru olahraganya sama juga beberapa cowok yang suka sama si Tumi ini, didorong ke tebing lalu jatuh. Pas dia jatuh itu, guru olahraga tuh langsung bilang bahwa hari ini kita ada praktek organ tubuh manusia. Jadi si Tumi itu dibawa ke sebuah pantai, dimana di pantai itu semua siswa-siswi SMA beserta guru dari murid-murid itu menyediakan alat-alat tajam, kayak alat-alat operasi gitu. Nah, kalian tahu, guys, tubuh Tumi itu dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap siswi harus membawa potongan tubuh Tumi dan dibuang secara acak. Tiba di situ pas hari pemakaman Tumi, ternyata Tumi ini hidup lagi, tetapi bukan dengan nama Tumi, tetapi identitasnya itu kayak diubah, dan orang itu taunya Tumi ini adalah anak baru pindahan dari kota si A ke kota si B, gitu, guys. Jadi di situ gue ngerasa anime Junji itu ini paling sadis, paling creepy, paling kejam banget, guys. Bayangin orang masih hidup dipotong-potong. Di saat Tumi itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian, salah satu pemuda yang memotong kakinya, ternyata Tumi itu masih hidup dan berteriak. Karena teriakannya itu bakalan membuat orang sekitar ketahuan, jadi lehernya tuh digorok, guys, sampai putus. Dia juga dibunuh sama bapaknya, tetapi di akhir cerita ternyata itu bukan bapaknya, guys. Semua orang tuh, kita tuh mikir Tumi ini dari mana sih gitu, asalnya tuh dari mana. Terus juga wujud Tumi ini tuh kayak mencerminkan hantu-hantu legend di Indonesia, guys. Kuyang, terus ada kuntilanak juga. Nah, gue berasa kayak Junji itu ini dia juga tertarik gitu ya sama hantu legend, sampai komiknya itu kayak menceritakan hantu-hantu legend yang ada di Indonesia, guys. Jadi nggak salah deh kalau Tumi itu emang karakternya tuh kayak Susana, dan juga kalau dia mati juga hantu-hantunya tuh kayak hantu yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, jadi guys, kalau menurut gue ini Susana versi Tumi yang negaranya tuh di Jepang, guys. Nah, salah satu chapter yang gue ceritain tadi itu salah satu chapter yang gue suka, guys, dimana dia menjadi seorang SMA dan berakhir dengan tragis. Di situ gue nontonnya, wih gila, gue baru ketemu anime horor yang paling sadis dan paling seru itu di Junji itu. Tapi gue juga
belum baca komiknya ya. Sampai-sampai gue lihat di FYP TikTok gue tuh kalau masalah Junji itu tuh mereka tuh sangat terobsesi dan memiliki beberapa buku-buku yang menceritakan sosok si Tumi guys. Nggak cuman Tumi tetapi juga ada cerita-cerita Junji itu lainnya yang seru banget. Dan gue juga baru kenal komik yang ditulis oleh Junji Ito Collection. Jadi wajar kalau gue itu agak sedikit-sedikit nggak paham betul tentang Junji Ito Collection, tetapi gue mendalami karakter yang si Tumi ini dan ceritanya dan dari mana usulnya gitu, dan berapa episode dia punya untuk menceritakan karakternya si Tumi ini. Karena gue ngefans banget sama Tumi guys, gue jatuh cinta banget sama Tumi. Sebenarnya gue masih bingung tujuan diceritakan Tumi itu tuh untuk apa, karena setiap kali gue nonton nih karakter-karakternya si Tumi tuh kayak ngerasa dia tuh hidup kembali tuh buat apa, buat balas dendam gitu. Tetapi kalau balas dendam, semua biang masalah itu tuh dari Tumi guys. Setiap korbannya tuh kagak salah apa-apa, cuman si Tumi ini kayak mempengaruhi otaknya tuh buat ngebunuh dia. Setelah dia mati, dia tuh hidup lagi terus mati lagi gitu. Jadi tuh Tumi memiliki beberapa nyawa sih, gue jadi bingung guys. Oke guys, itu adalah cerita sekilas tentang Tumi, karakter dari Junji Ito Collection yang gue sukai. Gue cerita ke kalian dengan berbagai referensi yang gue ambil, salah satunya dari Wikipedia, dan gue juga ada tadi download komiknya juga. Nah, link komiknya gue letak di bio kalau kalian mau baca. Okay guys, you like a video, you can click tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Thank you for watching. See you the next video. Bye bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang.